perkenalkan kami dari kelompok 8, yaitu saya Syaroni dan Ferry Devianto. Kami akan mempresentasikan makalah mengenai segmentasi dan target pasar dalam Islam guna memenuhi mata kuliah pemasaran. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai segmen pasar. Segmentasi pasar adalah upaya untuk mempunyai batasan. Segmentasi pasar merupakan strategi pemasaran syariah yang bertujuan untuk mengklasifikasikan kategori konsumen dalam beberapa kelompok, seperti kategori kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang diterapkan dalam pasar. Adanya segmentasi ini untuk meningkatkan pelayanan konsumen agar menciptakan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, para perusahaan juga akan lebih mudah mengenal lawan bisnisnya sehingga dapat melakukan strategi-strategi yang tepat dalam pemasaran tersebut. Tentunya dalam segmentasi pasar ini harus mengedepankan sesuai dengan prinsip Islam, yang mana tidak boleh adanya gharar, tajlis, dan sebagainya. B. Level dan pola segmen pasar. 1. Tingkatan atau level segmen pasar. Segmentasi pasar merupakan suatu usaha untuk meningkatkan ketepatan pemasaran perusahaan. Titik awal dari pembahasan segmentasi pasar manapun adalah pemasaran massal. Dalam pemasaran massal, penjual menjalankan produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal atas suatu produk bagi semua pembeli. Argumen bagi pemasaran massal adalah bahwa yang menciptakan pasar potensial terbesar yang akan menghasilkan biaya yang lebih rendah, yang pada gilirannya dapat menghasilkan harga yang lebih rendah atau margin yang lebih tinggi. Cara meningkatkan segmentasi pemasaran adalah segmen, renung, wilayah, lokal, dan individu. Pemasaran segmen menawarkan beberapa manfaat dibandingkan pemasaran massal. Perusahaan dapat menciptakan penawaran produk atau jasa yang lebih selaras dan mengenakan harga yang pantas bagi kelompok sasaran tertentu. B. Pemasaran renung. Pemasaran renung adalah kelompok yang didefinisikan secara lebih sempit, khususnya pasar kecil yang kebutuhannya tidak dilayani dengan baik. Renung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan di renung itu memiliki kumpulan yang benar-benar berbeda. Kedua, mereka bersedia membayar harga tambahan ke perusahaan yang paling memuaskan kebutuhan mereka. Yang C. Pemasaran lokal. Pemasaran sasaran menghasilkan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal, wilayah pedagang, lingkungan sekitar, bahkan toko individual. D. Pemasaran individual. Tingkat segmentasi tertinggi mengarah pada segmen tunggal atau pemasaran pesanan atau pemasaran satu lawan satu. Selama berabad-abad, konsumen dilayani sebagai individu, dan kebanyakan pemasaran bisnis saat ini dibuat sesuai pesanan. Kemudian perusahaan manufaktur akan menyesuaikan penawaran, logistik dan persyaratan keuangan bagi masing-masing pelanggan. Pola segmen pasar. A. Preferensi homogen. Ini kan suatu pasar di mana semua konsumen secara kasar memiliki preferensi yang sama. B. Preferensi tersebar, yang menunjukkan bahwa preferensi konsumen sangat beragam. Mereka pertama yang masuk ke pasar kemungkinan mau mengambil posisi tengah sehingga menarik sebagian besar orang. C. Preferensi terkelompok. Perusahaan pertama di pasar itu memiliki 3 pilihan. Dia dapat mengambil posisi tengah, berharap dapat menarik semua kelompok. Dia dapat mengambil posisi di segmen pasar terbesar. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Ferry. C. Segmen pasar konsumen dan segmen pasar bisnis. A. Segmen pasar konsumen. Segmentasi pasar konsumen adalah menentukan segmentasi pasar berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh konsumen, untuk kemudian dianalisis oleh perusahaan sehingga dapat menciptakan kebutuhan produk yang diinginkan oleh konsumen. Yang B. Segmentasi pasar bisnis. Segmentasi pasar bisnis adalah proses menentukan segmentasi dengan mempertimbangkan tanggapan pelanggan yang diperhatikan pada beberapa variabel seperti manfaat, waktu yang dicari, waktu penggunaan, dan merek tertentu.
Yang terakhir ada penempatan target pasar. Dalam menetapkan target pasar dapat mempertimbangkan pola-pola. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada diferensiasi segmen, bidang usaha yang membedakan segmen pasar sehingga perusahaan menyediakan kebutuhan produk berbeda untuk setiap segmen. Yang berbeda pula disesuaikan dengan kebutuhan setiap segmen dan memberikan berbagai varian dari produk yang ditawarkan. Yang kedua, ada undiferensiasi segmen, bidang usaha yang tidak membedakan segmen pasar. Yang ketiga, ada konsentrasi marketing, usaha yang maksudnya adalah perusahaan berkonsentrasi melayani kebutuhan dalam kelompok tertentu karena tidak semua orang bisa menikmati produk yang tersedia. Yang terakhir, ada market convergence strategi, merupakan strategi yang dilakukan dengan menggunakan sistem membership serta produk tidak terjual bebas, hanya toko sendiri sehingga dapat memudahkan konsumen dan produsen. Kesimpulan dari materi kami yaitu kegiatan segmentasi adalah upaya untuk mempunyai batasan. Segmentasi pasar merupakan strategi pemasaran syariah yang bertujuan untuk mengklasifikasikan kategori konsumen dalam beberapa kelompok, seperti kategori kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang diterapkan dalam pasar. Adanya segmentasi ini untuk meningkatkan pelayanan konsumen agar menciptakan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai segmentasi pasar. Kami harapkan para audiens dapat memahami materi kami dengan baik dan semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Dan terima kasih untuk Bu Gita Nur Khalifah membimbing kami untuk mata kuliah manajemen pemasaran ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami ucapkan maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.